bukan pasangan. Ya. Jadi pasangannya tadi dua, duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Boleh maghrib, isyanya dikerjakan. Boleh waktu maghrib ke isya. Itu masih satu paket. Boleh. Begitu pula duhur. Boleh asarnya ke duhur, boleh duhur ke asar. Selama itu masih dalam paket, dalam pasangan, maka boleh. Kalau asar ke maghrib, tidak. Jadi Ustaz, menjamak sholat itu setiap selesai satu sholat pakai komah. Betul, saudara Nasution ya. Ada Faruk, kalau sholat jamak tidak niat di sholat yang kedua, baik itu jamak takdim maupun jamak takhir, apakah sah? Ya, tentu harus niat. Ya, karena awal sholat itu diawali dengan niat. Ya, kalau sholat jamak tidak niat, maka berarti kita tidak sempurna sholatnya. Tidak sah. Harus niat, baik itu yang pertama ataupun kedua, harus niat karena masuk dalam kategori syarat dan rukun. Ya, syaratnya sholat itu harus niat. Kalau nggak niat berarti tidak termasuk. Mengapain sholat hanya gerakan saja karena tidak melintas. Niat itu adalah bagian daripada ikrar. Ikrar kita, saya ya Allah mau sholat, ya itu niat namanya. Niat tentu di dalam hati, ya di dalam hati. Kemudian sebagai bentuk ikrar. Kemudian Kang Roni, supir bis lintas termasuk musafir apa bukan? Termasuk musafir, ya. Supir bis itu termasuk musafir, maka tetap untuk statusnya seorang supir, ya, kita muslim, ketika waktu sholat ini tanggung jawab supir. Anda punya tanggung jawab, bisa membawa kepada kemaslahatan, juga bisa membawa kepada kemudorotan. Misalnya waktunya sholat kita ngerti, kalau penumpang kan tidur, ini penting dipahami, penumpang kan tidur. Nah kalau supirnya itu meskipun tidur kemudian berhenti di rumah makan istirahat, ibu bapak ini sekalian sudah waktu duhur, sekaligus kita isi bensin, isi solar, yang mau sholat silakan sholat dulu. Nah kasih tahu ini sudah waktu duhur, ini jadi maslahat, jadi pahala. Tapi kalau kita diam-diam saja, khawatir penumpang mau sholat, ada yang muslim, kita tidak ngasih kesempatan, nah kita ada kesalahan. Maka supir harus mengingatkan sebagai sarana dakwah. Ibu bapak kita sudah waktunya istirahat, ini kita sebentar lagi ada rumah makan, kita sebentar lagi sekaligus sholat, yang mau sholat silahkan sholat. Begitu, kasih jeda waktu, diumumkan. Kang Roni ya, mudah-mudahan supir bis termasuk ya. Kemudian berikutnya, pekerjaan yang damkar pas subuh, pemadam kebakaran pas subuh, saya tidak bisa mengerjakan sholat karena ada kebakaran besar. Nah ini bagus pertanyaannya, Via Lutfiah ya, saudara Via Lutfiah, bagus pertanyaannya. Ya seperti kasus begini, bagaimana? Ini kan daruroh, ya kan, namanya daruroh. Maka materinya karena juga bukan musafir, ya statusnya, kecuali mungkin statusnya sebagai musafir. Tapi karena subuh itu tidak bisa dijamak, karena sholatnya subuh itu adalah sholat yang tidak bisa dijamak. Apa yang harus dilakukan? Karena kan tidak bisa. Maka itu adalah hal yang harus dilakukan dengan materi kodok. Subuh kita berjibaku memadamkan api. Subuh kita berjibaku dalam rangka ada menolong orang mau terjebur longsor. Misalnya kita menolong orang, saudara, ini kan lagi musimnya longsor, musimnya tenggelam, orang kebanjiran dan sebagainya. Kita dalam rangka menolong itu, sholat subuh sampai habis. Misalnya habis sholat subuh. Nah setelah sholat subuh itu selesai, kita longgarnya jam berapa? Misalnya selesai evakuasi jam 8, maka kita kodok sholat subuh jam 8. Jam 8 kita sholat. Niatnya kodok, materi kodok kita jelaskan nanti habis ini ya. Saudara Lutfiah, ketika ada pekerjaan memadamkan kebakaran, selesai misalnya jam berapa itu eksekusinya jam 9, selesaikan sholat subuh jam 9 dengan materi kodok.
Oke, sholat jamak dan qashar itu ada jaraknya. Ada jaraknya yaitu 80 kilo. Sholat asar apa bisa dijamak? Bisa. Sholat jamak dijamak dengan sholat duhur. Assalamualaikum Ustaz, perempuan juga boleh iqamah? Boleh, perempuan boleh iqamah, boleh. Pak Ustaz, kalau kita lupa karena kerjaan banyak, lupa, kemudian saat duhur boleh nggak dijamak pada waktu asar? Kalau kita lupa, kemudian bukan musafir, ya, maka materinya kodok. Kita lupa sholat duhur belum sholat, maka materinya kodok. Kemudian ada parni, ya, ada paryani, asar dijamak dengan maghrib, ya, asar di maghrib dengan asar bukan pasangannya, tidak bisa, ya. Asar itu ke duhur, asar itu dipasangkan ke duhur. Ya, saudara Pio, ya, karena majikan istri saya di luar negeri non muslim, jadi dia tidak bebas sholatnya. Ya, jadi kalau sholatnya tidak bebas boleh dilakukan dengan kodok. Tapi kita harus berupaya. Seandainya mampu sholat duhur, kita kerjakan sholat duhur, ya. Boleh dilakukan kalau waktunya mepet, agar cepat selesai, materinya langsung nanti di qashar, ada materi qashar. Ikuti terus, ya. Jadi tidak bisa dijamak misalnya, tapi kita langsung di qashar saja. Boleh, cuman 2 rakaat, misalnya duhur, nanti menjadi 2 rakaat. Nanti kita terangkan, ya, di materi qashar. Sementara yang jamak ini adalah memungkinkan kita mengerjakan di 2 waktu dalam satu, ya. Jadi dikumpulkan. Ini materi pertama. Kalau di jamak usulnya seperti apa, ya? Usolli fardod duhri, ya, kalau duhur dengan asar, ya, misalnya ini waktu duhur, asarnya ditarik, ya, setelah sholat duhur asarnya dimajukan, namanya jamak takdim. Usolli fardod duhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jam'at takdim lillahi ta'ala. Allahu Akbar, ya, saudara Nur Hasan. Kemudian kalau kita naik kereta api, apa bisa sholatnya dijamak, apa qashar atau kodok? Nah, kan sesuai materi. Kalau kita itu sedang musafir, maka boleh dijamak. Kalau kita sedang musafir, boleh dijamak. Sesuai dengan materi. Materi kita kan materi jamak. Materi kita juga sedang membahas seorang musafir. Musafir itu boleh mengendarai kereta, mengendarai bis, mengendarai pesawat. Itu kita kan musafir, tahu musafir? Tahu musafir? Ya, kita perjalanan maksudnya. Perjalanan yang sudah kita jelaskan tadi, musafir itu perjalanannya asalkan batas minimumnya 80 kilo, kita sudah musafir. Dan perjalanan yang kita tempuh dalam rangka ibadah seperti bekerja, mencari nafkah, kemudian antar sekolah, ya. Sholat asar tidak bisa dijamak dengan maghrib. Perhatikan, terutama yang baru bergabung. Dalam pelaksanaan jamak itu ada pasangannya. Pasangannya adalah duhur itu dengan asar. Jadi duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Cuman itu, titik. Selain yang disebutkan itu berarti tidak boleh. Selain yang disebutkan tadi tidak boleh. Duhur itu dengan asar, maghrib dengan isya. Selain itu tidak boleh dijamak. Bisa dipahami, ya? Oke, ya. Bisa dipahami sampai sini? Ada Ambon Sabiji, ya. Assalamualaikum, hadir dari Maluku Utara, Ternate. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, paham, ya. Ada Roida, ya, 80 km itu naik roda berapa jam, Pak? Kalau jamnya kita tidak tahu.
Ya, karena kita tidak tahu perjalanan jamnya, yang pasti 80 kilo. Ya, 80 kilo. Kenapa 80 kilo ya? Untuk jarak waktunya kan kita ngerti. Ya. Kemudian ada Putra Kayangan tanya, Pak, bila kita sholat isya ya makmum sama imam yang tidak sholat jamak, terus kita jamak sendiri, boleh nggak? Boleh ya. Jadi utamanya sholat jamak, terutama qashar ya, pada saat kita jamak itu dilakukan secara bersamaan dengan sesama musafir. Tapi kalau kita sudah masuk di dalam masjid, misalnya ikut berjamaah sholat maghribnya, kemudian isanya dijamak, ya, isanya dijamak, berarti kan kita mengerjakan sholat jamak takdim. Kita sholat maghrib, niatnya mau jamak sama isya, boleh maghribnya kita berjamaah, kemudian setelah itu isanya kita jamak, ya, isanya dijamak. Ada Nana, saya belum paham yang duhur ke asar, kalau sholatnya di waktu asar. Jadi pada saat Ibu Nanas itu perjalanan. Pada waktu duhur tiba, pada waktu duhur, sholat duhur datang, kita tidak bisa mengerjakan. Atas dasar macet. Misalnya ya, waktu duhur tiba macet. Ya, kita mau nyampe rumah saudara tapi belum nyampe. Macet soalnya, maka sholat duhur ini boleh dilakukan dengan asar. Sholat duhurnya di waktu asar. Waktu duhur macet tidak bisa, ya. Kemudian dikerjakan di asar. Itu namanya jamak takdim, ya, jamak takhir, ya. Sholat duhur tidak bisa, namun dikerjakan di waktu asar. Mampunya di waktu asar. Itu namanya jamak takhir. Niatnya usolli fardhu duhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jam'at takhir lillahi ta'ala. Allahu akbar. Salat duhur 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun iqomah, mengerjakan sholat asar. Setelah sholat duhur selesai, salam, bangun, iqomah, niat sholat asar, kerjakan sholat asar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Jadi masing-masing dikerjakan, ya. Kita lanjut materi qashar sekarang. Ya, beberapa pertanyaan ya sudah kita jawab. Sekarang kita masuk materi qashar. Karena ini banyak yang baru bergabung, yang dari awal saya rasa sudah paham, betul ya? Yang dari awal ikut menyimak dari awal, materi jamak sudah dipahami. Kecuali yang baru bergabung, itu belum paham jamak. Maka solusinya yang baru bergabung, satu, sudah follow apa belum? Yang baru ikut nih, baru masuk nih dalam majelis ini. Sekarang saya sarankan, ibu sudah follow apa belum? Sudah follow dulu ya. Kenapa follow? Tujuannya agar besok kita kaji kembali. Besok pagi dimulai dari jam 5, ibu bapak yang baru bergabung sekarang, saya sarankan ikut kembali. Untuk apa? Untuk menyimak dari awal penjelasannya. Seandainya sekarang belum paham, diharapkan mudah-mudahan besok jadi paham. Gitu. Ya, besok jadi paham. Sekarang lanjut, ikuti saja dulu ya. Sekarang kita lanjut materi qashar. Materi qashar. Yang jamak saya tutup. Paham belum paham kita tutup sekarang. Besok dimulai jam 5. Sekali lagi, jam berapa kita mulainya? Jam 5. Mudah-mudahan panjang umur, sehat, longgar waktunya. Besok kita ikut kembali. Oke ya. Karena tidak mungkin ada yang baru masuk satu minta diulang dari awal. Kasihan yang dari tadi nunggu. Maka yang baru hadir itu menyesuaikan. Ya, ibarat nonton sinetron lah.
Taunya ini ya, yang tadi belum tahu kita besok diputar kembali ya. Mohon dimaklumi, mohon dipahami ya. Kita lanjut materi qashar. Materi qashar. Bismillahirrahmanirrahim. Bab qashar ya. Qashar adalah sebuah pilihan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala manakala kita sedang melakukan musafir. Ini ketentuan sedang musafir. Apabila kita sedang perjalanan atau disebutnya sedang musafir, di dalam perjalanan tersebut kemudian hadir masuk waktu sholat. Agar meringankan dalam perkara sholat, dalam perkara ibadah, Allah memberikan hadiah. Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan di dalam bab sholat seorang musafir. Dengan cara apa? Dengan cara qashar. Secara bahasa boleh pahami, catat dengan baik. Qashar itu artinya meringkas, atau kata lain menyingkat, memendekkan. Apa yang disingkat, apa yang dipendekkan, yaitu jumlah rokaat. Sekali lagi, qashar itu secara arti bahasa adalah memendekkan atau menyingkat rokaat yang semula 4 menjadi 2 ya. Qashar artinya memendekkan rokaat yang semulanya 4 menjadi 2. Tidak semua waktu sholat bisa diqashar. Yang bisa diqashar, yang bisa dipendekkan rokaatnya yang semulanya 4 berubah menjadi 2, kan dipendekkan menjadi 2. Bisa dipahami ya? Sebelum saya lanjut, arti qashar sudah dipahami, merubah yang 4 menjadi 2, itu qashar. Kemudian di dalam perintah Al-Quran ya, di dalam perintahnya Allah mengabadikan di dalam Al-Quran tentang qashar ini ya, merujuk kepada dalil ya. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 101, saya akan bacakan ya. Saya akan bacakan, mudah-mudahan kajian ini yang mengikuti kajian pada pagi ini diberikan keberkahan, diberikan kebermanfaatan ilmu, ditambah ilmunya, barokah dan bisa mengamalkannya. Begitu pula yang membaca, mudah-mudahan membaca ini dapat keberkahan Al-Quran. Dan juga yang mendengarkan sekaligus mampu Allah izinkan untuk mengamalkan apa-apa yang telah kita pelajari. Ya, artinya kalau mengamalkan dikasih waktu dan kesempatan dan umur ya. Saya akan bacakan firman Allah yang menerangkan tentang sholat qashar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Shadaqallahul adzim. Dan apabila, artinya apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sholatmu. Sekali lagi, artinya apabila kita itu bepergian di muka bumi, melakukan safar, maksudnya masuk waktu sholat, maka tidak mengapa, agar meringankan selama kita dalam perjalanan dan tidak menjadi beban kala kita masuk sholat, maka rokaatnya dipendekkan. Halo, cek 1 2 3. Apa suara saya bisa diterima? Ada informasi tadi, ada saudara suara saya nggak ada, tidak disimak. Di tempat Bapak dan Ibu, halo, ada. Oke, mungkin di tempat saudara tadi ya, mungkin sinyalnya yang kurang bagus. Di tempat yang lain aman ya? Oke, terima kasih. Di tempat Bapak dan Ibu jelas ya. Baik, terima kasih ya. Terima kasih untuk responnya yang menyampaikan bagus semua.
Terima kasih Bang Wan ya, Bang Wan untuk gift-nya. Barakallah. Kita lanjut sampai apabila kita melakukan perjalanan ya di muka bumi, artinya maka tidaklah mengapa kita mengqashar sholatmu saat kita musafir dalam perjalanan tersebut, kemudian agar meringankan dalam hal sholat, maka boleh dilakukan dengan cara diqashar. Ya, kita praktek ya. Oke, Singapura, oke ya. Ada Kis, assalamualaikum Ustadz dari Singapura. Barakallah ya, dari Singapura sudah ikut ya. Kadang oke, masuk ya, bagus ya, bagus, sinyalnya juga bagus, suara bagus. Alhamdulillah, terima kasih. Nah, kita sekarang masuk praktek ya. Ya, sekarang kita praktek sekarang ya. Mengerjakan sholat, contoh sholat duhur. Di dalam pelaksanaan qashar bisa dilakukan itu qashar saja tanpa jamak. Ya, dalam prakteknya qashar saja. Jadi qashar itu meringkas. Misalnya duhur, kita punya kesempatan waktunya sangat pendek, mau melaksanakan sholat, tapi keburu-buru misalnya. Waktunya sangat pendek, maka 2 rakaat saja. Duhurnya 2 rakaat, itu namanya qashar. Nanti sholat asar, masuk waktu sholat asar, berhenti lagi. Ini ada 2 cara ya. Waktu asar berhenti lagi, sholat lagi 2 rakaat, qashar lagi, boleh, ya boleh. Nah, jadi yang perlu diketahui adalah bahwa dalam pelaksanaan qashar itu tidak semua waktu sholat bisa diqashar. Satu, harus paham. Artinya yang boleh diqashar itu yang 4 rakaat, duhur, asar, isya. Yang boleh diqashar itu 3 sholat, duhur, asar, isya, karena mereka semuanya 4. Kalau maghrib tidak, subuh tidak, ya tidak bisa diqashar maksudnya. Yang bisa adalah yang 3 sholat tadi ya, waktu duhur, waktu sholat asar, dan juga waktu sholat isya. Kita praktek sekarang ya, mengerjakan sholat duhur misalnya ya. Duhur diqashar, niatnya usolli fardod duhri rakaataini qashron mustaqbilal kiblati, adaan makmuman, kalau jadi makmum lillahi ta'ala, Allahu Akbar. 1 rakaat, 2 rakaat, singkat cerita. Kemudian setelah 2 rakaat kita selesai salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Karena cuma 2 rakaat. Kemudian boleh melakukan aktivitas. Ini kalau kita melaksanakan sholat qashar saja tanpa jamak. Jadi 2 rakaat. 2 rakaat, kemudian asar juga demikian, serta sholat isya. Nah, yang boleh diqashar itu yang 4 awalnya. Sekarang contoh melaksanakan jamak dan qashar. Saya dari Surabaya hendak melakukan, ada tugas, ada perjalanan ke mana? Ke Makassar. Saya dari Surabaya, ada jadwal kegiatan di Makassar. Nah, pada saat saya berangkat ke bandara, di bandara sudah waktu duhur. Ceritanya saya mau naik pesawat, tapi pesawatnya delay. Pesawatnya belum datang, namun sudah waktu duhur. Saya kerjakan sholat duhur, kemudian sholatnya ini diqashar, jamak dan qashar. Artinya 2 sholat saya gabungkan sekaligus disingkat ya. Jamak itu dikumpulkan, setelah sholat duhur asarnya ditarik, setelah itu selesai.
Ya, jadi 2 sholat. Sholat duhur selesai, asar. Terima kasih Cak Toro ya. Selamat pagi, salam kenal abangku Cak Toro ya. Kemudian terima kasih untuk Ponpes ya, gift powernya. Barakallah. Selanjutnya kita akan praktek ya. Saya dari Surabaya mau ke Makassar. Sudah waktu duhur. Prakteknya nih. Niat setelah iqomah kita niat sholat duhur. Duhurnya kan dikosor, materi kosor. Jadi 2 rakaat. Usolli fardod duhri rakaataini kosron. Usolli fardod duhri rakaataini kosron. Majmu'an bil asri. Majmu'an bil asri. Jam'at takdim lillahi ta'ala. Ya, jam'at takdim lillahi ta'ala. Artinya saya niat, boleh dengan artinya saya niat sholat fardu duhur 2 rakaat kosor, dijamak dengan asar, jamak takdim, jadi makmum karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Nah, untuk niatnya Saudara The Blank sudah membantu. Barakallah. Untuk niatnya sudah ya. Cukup. Kemudian praktek saya. Allahu Akbar. Setelah takbir pertama baca doa iftitah, baca Fatihah, kemudian baca surat, lalu kemudian ruku, sujud ya. Kemudian bangun rakaat kedua ya. Setelah rakaat kedua juga ada di situ ada baca Fatihah, baca surat, ruku, sujud, kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Selesai, bangun, niat sholat asar. Nah, niat sholat asarnya nih dibantu juga saudara The Black ya. Tadi duhurnya, sekarang asarnya. Usolli fardol asri rakaataini kosron. Sekali lagi, usolli fardol asri rakaataini kosron mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Artinya saya niat sholat fardu asar 2 rakaat kosor menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Allah sudah dibantu ya. Terima kasih The Blank ya. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu yang untuk niatnya sudah dituliskan sama saudara The Blank ya, biar saya tidak mengulangi ya. Alhamdulillah. Prakteknya 1 rakaat sudah, 2 rakaat sudah ya kan, 2 rakaat sudah itu dikerjakan. Kemudian salam. Setelah itu salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. 2 sholat sudah kita kerjakan. Nah, ini namanya jamak takdim. Jamak apa? Jamak takdim. Mengerjakan 2 sholat ya, 2 waktu sholat dalam 1 waktu. Ya, namanya jamak takdim. Lanjut contoh kedua ya. Lanjut contoh kedua jamak takhir ya. Jamak takhir lanjutnya ya. Kita lanjut dulu ya. Balad Kijang juga sudah bantu. Terima kasih saudara Balad Kijang, saudara The Blank sudah membantu ya. Barakallah. Terima kasih banyak. Salam kenal untuk Balad Kijang ya. Kita lanjut berikutnya mengerjakan sholat duhur namun di waktu asar. Ini versinya ya. Versi kedua mengerjakan sholat duhur di waktu asar. Karena waktu duhur ini kita tidak mampu mengerjakan, pada saat sholat duhur duk tiba waktu duhur, namun kita tidak memungkinkan ceritanya. Maka sholat duhur itu kita kerjakan di waktu asar ya.
entah itu karena kesibukan macet ya dalam perjalanan, atau mungkin mohon maaf mungkin bannya pecah ya kan, bengkel, hingga waktu duhur hilang ya, maka kita kerjakan sholat duhur ini di waktu asar. Singkat cerita, sudah waktu asar, ya, kita kerjakan sholat duhur di waktu asar. Pak Ustadz jelaskan jamak untuk nanti sholat duhur asar pada kurang. Iya, ini sekarang ya. Sekarang ini sholat duhurnya yang turun ke asar. Dikarenakan pada saat tadi waktu duhur, dikarenakan tadi kesulitan waktu ya, mungkin keburu-buru mau naik pesawat, maka sholat duhurnya kita geser di waktu asar. Kita kerjakan sekarang. Niatnya setelah iqomah, niat sholat asar. Bagi yang baru bergabung, yang baru muncul, baru ikut, saya sarankan melengkapi sarana belajar dengan memiliki buku panduan tadi ya, untuk memudahkan. Mudah-mudahan berkah untuk kita ya. Kita praktek mengerjakan sholat duhur yang di asar, namanya jamak takhir. Niatnya usolli fardol asri rok'ataini kosron. Usolli fardol asri rok'ataini kosron majmu'an bil asri, jam'at takhir ma'mu'man lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Boleh bahasa Indonesia, boleh dengan artinya ya, saya niat sholat fardu duhur 2 rakaat qashar. Terima kasih saudara Cenara ya. Saya niat sholat fardu duhur 2 rakaat qashar dijamak dengan asar, jamak takhir ya, karena Allah Ta'ala. Nanti sebentar lagi disematkan ya. Sebentar lagi saudara The Blank, saudara Balad Kijang juga akan mensematkan. Kalau jamak sudah sampai tujuan harus sholat gak Pak Ustadz? Sudah sampai tujuan. Misalnya Ibu Nurjana sudah sampai rumah. Kalau sudah sampai tujuan, misalnya Ibu Nurjana rumahnya Jakarta. Mau ada perjalanan safar ke Makassar. Dari Jakarta waktu duhur tadi tidak sempat, namun dikerjakan di Makassar. Sholat duhurnya boleh di Makassar. Ya. Ini contoh saya dari Surabaya ke Makassar. Waktu sholat duhur tadi tidak sempat di bandara, waktu di bandara. Maka saya berangkat saja. Saya berangkat, kemudian sampai Makassar, saya sholat duhur. Jadi sholat duhurnya digeser di Makassar. Lokasi tujuan saya. Boleh ya. Baik di dalam perjalanan ya, pokoknya asalkan masuk asar. Misalnya ibu belum sampai lokasi, belum sampai Makassar, perjalanan itu sudah 4:30. Kira-kira kalau saya paksakan sampai ke Makassar, masih jauh, belum sampai, waktu saya habis. Tadi belum sholat duhur, ini sudah sholat asar juga mau habis, belum nyampe. Maka kerjakanlah di tengah perjalanan itu 4:30, kerjakan sholat asarnya dan sholat duhurnya di perjalanan maksudnya. Tapi kalau sudah sampai Makassar, lokasi tujuan, masih jam 4, masih waktu asar, maka boleh. Namun khawatir habis, kerjakan di dalam tengah perjalanan. Ya, itu prakteknya. Kemudian saya informasikan bagi yang baru bergabung ya, karena materi kita itu cukup banyak, kemudian waktunya kalau siang itu sampai jam 8 sampai jam 9, maka materi yang lain kita bahas malam hari jadwalnya ya. Saya himbau yang masih pengen belajar tambahan, mengikuti dan juga materinya berbeda, 7:30 nanti malam. Nah, maka syaratnya adalah Bapak Ibu yang belum follow, pastikan sudah follow dulu ya. Nah, sudah follow.
Kemudian apa kelengkapannya yang disiapkan Pak Ustadz untuk ngaji saya, belajar saya? Bukunya disiapkan. Ya, saya terangkan, saya uraikan, Bapak Ibu melengkapi sarana belajar. Kita belajar bersama-sama. Bukunya dilengkapi dulu, saya terangkan, ya. Bisa diwariskan anak cucu kita, ya. Jadikan diri kita ini menuntut ilmu, ya. Insyaallah berkah barokah. Sudah paham ya? Tadi jamak takhir. Ini prakteknya ya, saya ulangi lagi prakteknya. Tadi sholat duhur kita tidak sempat. Begitu sampai waktu asar, ini waktu asar sudah. Kita kerjakan sholat duhurnya di waktu asar. Tadi sudah niatnya. Usolli fardod duhri rok'ataini kosron majmu'an bil asri. Majmu'an bil asri jam'at takhir ma'mu'man lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ini salat zuhur ya. 1 rakaat, 2 rakaat. Karena cuma 2 rakaat saja. Singkat cerita selesai. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Selesai zuhur. Bangun, iqamah lagi, mengerjakan sholat asar. Sholat asarnya. Usolli fardol asri rok'ataini kosron mustaqbilal kiblati adaan ma'mu'man lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Singkat cerita, rokaat 1, rokaat kedua, kemudian salam. Setelah 2 rokaat tahiyat akhir, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sudah selesai. Kedua sholat sudah kita kerjakan. Berdoa, berzikir, lanjut perjalanan. Ya. Sampai di sini bisa dipahami Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudaraku, alhamdulillah. Ya, nanti malam insya Allah bab tayamum nanti malam. Ya, bab tayamum itu nanti malam. Nanti malam ya. Maka Bapak Ibu kami harapkan ya. Misalkan sholat penuh tidak dijamak, tidak dikosor, boleh, boleh ya. Ini pilihan saja, boleh sholatnya penuh 4 rakaat, boleh ya. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut, kalau sudah paham, lanjut berikutnya. Lanjut yaitu praktek sholat maghrib. Niatnya dibaca 2 kali, 2 kali ya. 2 kali, 1 untuk niat duhur, 1 untuk niat asar. Karena sholatnya 2 kali. Lanjut sekarang. Terima kasih. Ya. Kita lanjut mengerjakan sholat maghrib ya dengan sholat isya. Malam jam setengah 8, 19.30. Saya informasikan di sini ya untuk seluruh jamaah yang mau menambah pengetahuan ilmu bab tayamum nanti malam. Jadi kajian pagi itu dari awal ini ya setiap jam 5 pagi kita mulai jam 5 setiap hari. Ya, yang belum paham besok ikut lagi. Ikut dari awal kalau bisa jam 5 kita mulai. Kalau pagi, kalau malam 19.30. Tadi malam sholat jenazah. Nanti malam bab tayamum. Besok malam tentang mandi wajib. Besoknya lagi tentang sholat sunnah. Nah, ada sholat sunnah itu menjelaskan tentang ada sholat awabin, sholat tahajud, kemudian sholat tasbih, ya macam-macam sholat yang sekiranya menambah pahala untuk kita perlu kita lakukan. Kita akan kaji bersama. Kemudian ada bab zakat, ya. Kita akan bahas ya. Kita lanjut sekarang materi berikutnya ya. Maka yang baru bergabung saya sarankan untuk memudahkan dalam proses belajar, lengkapi diri Bapak Ibu dalam proses belajarnya. Ini bukunya. Yang saya kaji itu ada di situ materinya. Jadi Bapak Ibu sudah punya pegangan, sudah punya bukunya gitu ya. Kita lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Saya dalam hal ini mau perjalanan ke Bandung. Dari Surabaya mau ke Bandung. Kemudian masuk waktu maghrib. Waktu maghrib. Saya mau berangkat, sudah masuk waktu maghrib. Saya kerjakan dulu ya. Saya kerjakan sholat maghrib. Kemudian selanjutnya mengerjakan sholat Isya. Mengutip dari hadisnya saya bacakan ya, dari sahabat Anas radhiyallahu an. Disebutkan biasanya Rasulullah SAW bila keluar bepergian sebelum matahari tergelincir ya, sebelum duhur ya, sebelum waktunya, maka beliau mengakhirkan sholat duhur hingga waktu asar. Jadi kalau kita berangkatnya sebelum waktu duhur, boleh melaksanakan sholat duhurnya itu di jamak takhir. Ini versi yang diceritakan sahabat Anas ya. Jadi Rasulullah ketika berangkat sebelum duhur melaksanakan sholatnya di jamak takhir. Jadi duhurnya dengan asar, jamak takhir. Namun berikutnya, jika matahari telah tergelincir sebelum berangkat, Rasulullah SAW pergi ya, maka melaksanakan sholat terlebih dahulu. Apabila pernah Rasulullah itu mau berangkat tapi sudah waktu duhur, sudah matahari sudah tergelincir ya, sudah waktu duhur, maka baginda Nabi mengerjakan sholat dulu, setelah selesai sholat baru perjalanan. Nah, ini referensi ini menunjukkan hadis ini membolehkan sebelum berangkat bepergian, asalkan sudah waktunya, maka sebelum berangkat kita kerjakan. Saya mau berangkat ke Bandung, sudah waktu maghrib, saya kerjakan sholat maghrib sekaligus di jamak. Nah, nanti perjalanan kita tidak kebingungan, tidak repot tentang sholat. Nah, karena sudah dikerjakan. Ya, jadi merujuk dari hadis tadi ya, kita kerjakan sholat. Saya hari ini mau ke Bandung, kemudian sudah waktu maghrib, saya kerjakan maghrib. Di jamak nanti sama Isya. Isyanya nanti 2 rakaat ya, jamak dan qashar namanya ya. Niatnya usolli fardol maghribi. Usolli fardol maghribi salasa rakaatin majmu'an bil isya'i jam'at taqdim lillahi ta'ala. Allahu akbar. Artinya boleh dengan artinya saja ya, artinya niatnya dengan artinya saja. Boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Sunda, boleh bahasa Jawa. Saya niat sholat fardu maghrib 3 rakaat dijamak dengan isya jamak takhir, jamak takdim. Saya ulangi, mohon maaf. Saya niat sholat maghrib 3 rakaat ya, dijamak dengan isya jamak takdim. Nah, ini maghribnya dulu ya, ini maghribnya. Allahu akbar. Prakteknya rakaat 1 sudah, rakaat kedua lanjut, rakaat ketiga. Singkat cerita, sholat maghrib sudah selesai dalam rakaat ketiga. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Selesai maghrib toh. Lanjut iqomah, berdiri untuk melaksanakan jamak isya, jamak qashar isyanya ya. Ini lanjut isya dulu. Usolli fardol isya'i rakaataini qashron ya. Ayakin, terima kasih untuk dibawarnya. Ayakin, terima kasih. Saya ulangi lagi, ini niat sholat isyanya. Usolli fardol isya'i rakaataini qashron mustaqbilal kiblati ma'mu'man lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ini sholat isyanya praktek. Rakaat 1 sudah, lanjut rakaat kedua selesai, kemudian salam. Ini rakaat kedua isya ceritanya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sudah selesai. Jadi sholat maghrib sudah, setelah maghrib isya masuk.
Ini sebutnya jamak kosor, ya. Jadi dijamak dan dikosor. Ya. Ya, untuk ifat brai ya. Ifat brai. Dalam pelaksanaan jamak dan kosor memang ada ketentuan. Ketentuan pertama, status kita musafir, ya. Status musafir atau dalam keadaan perang atau dalam keadaan sempit, daruroh. Dalam keadaan musafir, dalam keadaan perang, dalam keadaan sempit, musafir, sempit waktu, ya. Tadi seperti kita dalam contoh dinas pemadam kebakaran, ya, waktu sholat, ya, sangat sempit, ya, maka kerjakan di akhir atau di awal, ya, yang sudah kami contohkan tadi prakteknya. Jika kita memungkinkan di awal, contoh tadi saya mau ke Bandung, waktu maghrib tiba di bandara, sudah masuk waktu maghrib, saya kerjakan sholat maghrib, setelah maghrib isya-nya masuk. Nah, kan memungkinkan di awal. Tapi nanti contoh kedua, saat maghrib tidak bisa, maka sholat maghribnya di akhir. Sholat maghribnya nanti di akhir, boleh. Yang ini bisa dipahami ya. Yang ini bisa dipahami. Oke, kalau sudah. Termasuk mau operasi juga ya. Termasuk mau operasi untuk Rena Ningsih ya. Kalau mau operasi, misalnya kita mau operasi maghrib, kita mau operasi maghrib nih. Nah, kita operasi maghrib sampai kita selesai operasi jam 8. Dari maghrib selesai operasi jam 8. Maka sholat maghrib itu kita niatkan, ya. Kita niatkan sholat maghrib itu dikerjakan nanti selesai operasi, boleh. Ya, itu namanya keadaan daruroh, keadaan sempit, ya, waktunya sempit, boleh keadaan itu, ya. Atau kalau kita waktunya longgar, ya, seperti yang pertama tadi, saya mau berangkat ke Bandung, waktu mau berangkat naik pesawat, ya, pesawatnya delay, pesawatnya belum datang, saat nunggu itu waktu maghrib. Dug, waktu maghrib tiba, saya kerjakan, kan longgar berarti, saya kerjakan sholat maghrib. Nah, saya longgar waktu maghrib, maka saya kerjakan sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, isya-nya ditarik, ya, namanya dijamak. Itu praktek yang sekarang nih, yang sekarang. Ya, sekali lagi yang baru bergabung, baru hadir, untuk memudahkan dan melengkapi dalam kita proses belajar, materi kita ada di buku ini. Maka Bapak Ibu melengkapi sarana belajarnya, nanti kajian malam Bapak Ibu sudah ada materinya. Nah, oke ya. Kita lanjut, boleh lanjut? Yang tadi bisa dipahami ya. Kita boleh lanjut. Lanjutnya apa? Sholat maghrib ke isya. Kalau yang tadi sudah paham, yang ini sudah paham, kita lanjut contoh berikutnya. Sholat maghrib seandainya bisa dilakukan dengan isya. Jadi waktu maghrib tiba, kita tidak mampu mengerjakannya. Jadi contoh kedua, sholat maghribnya geser ke isya. Kalau seandainya ini sudah bisa, sudah ada ya, Ratna Ningsih di dalam buku sudah ada. Di dalam buku itu sudah ada niatnya. Jadi Bapak Ibu mudah belajarnya. Jadi insya Allah untuk lafadznya sudah ada. Bisa dipahami? Kalau sudah bisa kita lanjut. Apa masih ada penjelasan? Kalau kita kerja macet, jama atau di kodok, ya Morgan. Kalau pulang kerja macet, di jama atau di kodok, seandainya kita dalam perjalanan itu status musafir tadi, ya, kita dalam perjalanan statusnya musafir, maka boleh dijamak. Ya, misalnya kita kena macet maghrib, kita musafir,
maka dijamak, maghribnya ini dikerjakan di waktu isya. Tapi karena kita bukan musafir, jaraknya nggak cukup, maka kondisi macet itu maghrib kita macet, berarti nggak sholat maghrib. Di waktu isya, setelah isya kita qadha, ya, qadha, boleh diqadha. Jadi sholat maghribnya yang tadi belum dikerjakan disebabkan karena macet, diqadha, dikerjakan setelah sholat isya. Maghribnya 3 rakaat, jadi maghribnya tetap 3 rakaat. Yang dikosor itu yang sholat isya-nya, ya. Sekali lagi, yang dikosor ini materinya kan kosor. Apa arti kosor? Kosor itu artinya meringkas atau memendekkan, ya, menyingkat. Yang disingkat, yang dipendekkan itu rokaatnya. Maka yang bisa dikosor itu yang awalnya rokaatnya 4, ya, yang 4 rokaat itu yang bisa dikosor. Berarti sholat apa yang bisa dikosor? Sholat duhur, sholat asar, dan sholat isya. Dalam mengerjakan kosor, ya, berapa rokaat kosor? Ya, tentu kalau kosor itu yang dikosor adalah yang 4, seperti duhur, asar, dan isya. Kemudian minimalnya jaraknya 90 kilo, ya. Saudara Ifat Bray, ya, untuk Ifat Bari, ya. Jaraknya yang dibolehkan kita mengkosor itu status musafir adalah 16 farsah atau 2 marhalah, kurang lebih 90 km. 90 km. Ya, ini musafir, ya. Kita sedang musafir, maka dibolehkan, ya. Dibolehkan menjamak dan kosor. Oke, terima kasih untuk LK Biru, ya. Terima kasih untuk saudara LK Biru. Barakallah, ya. User 138, salam kenal. Abi Syukur, terima kasih, ya. Maghrib jamak takhir, sholat isya dulu apa maghrib dulu? Boleh maghrib dulu, boleh isya dulu. Ini kita akan praktek, ya. Di jamak takhir maghrib dengan isya, jika kita mengerjakan sholat maghrib dulu, setelah maghrib baru isya, itu boleh. Berarti merujuk kepada tertib, ya. Jadi boleh maghrib dulu, setelah maghrib baru isya. Kalau mengerjakan isya dulu, yang punya waktu isya dulu, setelah isya kemudian maghrib juga boleh. Tapi kalau lebih utamanya mengerjakan maghrib. Apa dasarnya? Tertib. Apa itu tertib? Berurutan, mendahulukan yang awal. Yang awal itu adalah sholat maghrib daripada isya, ya, itu namanya tertib. Jadi lebih utama kita kerjakan sholat maghrib, setelah maghrib baru isya. Itu pelaksanaannya, ya. Sekarang kita praktek. Praktek yang terakhir. Di dalam maghrib berapa rakaat, isya berapa rakaat? Halo Bapak Ibu, perlu diperhatikan. Materi yang saya sampaikan ini adalah kosor. Saya ulangi lagi. Dalam penjelasan kosor, arti kosor itu meringkas. Dan meringkas, yang boleh diringkas, yang boleh dipendekkan itu yang 4 saja. Paham nggak? Saya ulangi, mohon dipahami. Yang boleh dikosor itu yang 4. Jadi seperti duhur, asar, dan isya. Itu jadi 2 rakaat. Yang 4 saja. Tidak semua sholat bisa dikosor. Perhatikan. Berarti kalau maghrib tetap 3. Maghrib tetap 3. Isya-nya nanti 2. Ini perhatikan prakteknya. Saya akan praktek. Saya dari Surabaya. Dari Surabaya mau ke Samarinda. Dari Surabaya ada acara di Samarinda ceritanya. Berangkat maghrib, pada saat di bandara saya dapat panggilan. Jadi pesawatnya sudah datang, mau membawa saya. Jadi saya tidak cukup waktu untuk sholat maghrib. Ceritanya, jadi sholat maghribnya ini saya kerjakan nanti di Samarinda. Sholat maghribnya dikerjakan di Samarinda, kurang lebih di waktu isya namanya.
di waktu Isya. Singkat cerita, sudahlah waktu Isya. Sudah waktu Isya. Sudah di Samarinda maksudnya ya. Sudah di Samarinda. Saya kerjakan sholat maghribnya di waktu Isya, namanya jamak takhir. Namanya jamak takhir. Setelah iqamah, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayyalas shalah, hayyalal falah, qad qamatis sholatu, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, ini iqamah untuk salat maghrib ya. Di buku ada ya. Boleh sesuai dengan yang saya ceritakan bisa, atau yang ada di buku sama, niatnya sama. Bahkan sampai jadi perkara niat tidak ada perbedaan ya. Perkara niat yang di buku sesuai buku boleh, sesuai dengan yang saya sampaikan boleh. Ya, bahkan niat itu bahasa Indonesia, bahasa daerah boleh. Saya niat sholat maghrib di jamak Isya karena Allah Ta'ala, Allah Akbar, itu boleh ya. Mau ikut yang di buku boleh, mau ikut yang seperti saya boleh. Kita lanjut ya. Kita lanjut prakteknya sekarang. Tibalah sekarang mengerjakan sholat maghrib setelah iqamah. Niatnya usolli fardol maghribi, usolli fardol maghribi salasa ya. Tangan saya begini berarti berapa? Maghrib salasa 3 ya. Wahid isna salasa. Usolli fardol maghribi salasa rokaatin majmu'an bil isya'i, majmu'an bil isya'i jam'at takhir lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Nah, kita praktek ya. Ini sholat maghrib ceritanya. Saya ulang lagi. Ini sholat maghrib di waktu Isya, namanya jamak takhir. Saya ulangi niatnya. Sudah dibantu sama saudara The Blank, Bapak dan Ibu. Ada saudara The Blank sudah menyematkan niat sholat. Silakan screenshot. Saya ulangi lagi niatnya. Usolli fardol maghribi salasa rokaatin majmu'an bil isya'i jam'at takhir lillahi ta'ala. Ya, mau ditambahin makmuman, kalau jadi makmum tidak ada masalah, boleh saja. Mau langsung lillahi ta'ala juga tidak apa-apa. Allahu Akbar. Ini praktek. Ceritanya rokaat 1 sudah, lanjut rokaat kedua sudah, lanjut rokaat ketiga. Setelah rokaat ketiga apa yang dilakukan? Karena sholat maghrib berarti salam setelah tahiyat akhir. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Selesai. Ini sholat maghrib toh. Lanjut berdiri, iqamah yang kedua untuk pelaksanaan sholat Isya. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayyalas shalah, hayyalal falah, qad qamatis sholatu, qad qamatis sholah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, ini pelaksanaan persiapan sholat Isya. Setelah iqamah kita niat sholat Isya. Sholat Isyanya dikosor. Usolli fardol isya'i rok'ataini kosron ya, rok'ataini kosron mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Dalam prakteknya setelah takbiratul ihram baca doa iftitah, baca Fatihah, biasa baca surat, kemudian ruku sujud. Rakaat kedua baca Fatihah, baca surat, lanjut ruku sujud, langsung tahiyat akhir. Setelah itu karena cuma 2 rakaat kita salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Selesai. 2 sholat sudah kita kerjakan. Ini namanya jamak takhir, mengerjakan sholat maghrib
di waktu Isya. Nah, ya. Kemudian saya cek ada pertanyaan dulu ya, sebentar. Pak Ustadz mau nanya, qadha sama jamak sama enggak? Beda ya, kalau qadha itu meringkas. Nah, kalau qadha itu artinya adalah mengganti ya. Qadha itu belum kita jelaskan pagi ini ya. Nanti kita terangkan terakhir. Qadha itu mengganti, beda sama jamak ya. Kalau jamak itu mengumpulkan waktu ya. Seperti sekarang nih, waktu maghrib dengan isya dikumpulkan. Ini namanya jamak. Ya, sekarang nih namanya jamak, mengumpulkan sholat maghrib dengan sholat isya dikumpulkan, digabungkan. Jadi waktu sholatnya digabungkan, nanti sholatnya kan sendiri-sendiri, maghrib sendiri, kemudian isya sendiri. Ya, isyanya dikosor, jadi 2 rakaat. Ya, ini namanya jamak plus kosor. Ya, sekarang nih. Nanti materi qadha ya, nanti kita jelaskan setelah materi kosor rampung. Ya, setelah materi ini selesai nih, baru kita materi qadha. Kemudian berikutnya sebelum saya lanjut materi ya, sebelum saya lanjut materi qadha, saya kasih PR dulu sambil saya jawab pertanyaan. Silakan. Kalau ada pertanyaan, sekarang kan sudah selesai, saya rampung materi kosor. Saya jeda, akan saya buka sesi pertanyaan. Yang ada pertanyaan silakan disampaikan. Tapi sebelum saya menjawab pertanyaan, Bapak dan Ibu, saya kasih PR. Seluruh jamaah yang hadir ini ya, 2.500 lebih, saya mohon partisipasi kita dalam dakwah. Ya, dengan cara apa PR-nya? Saya kasih tugas, ada tanda panah, bagikan link majelis ini, niatkan sedekah. Niatkan sedekah. Bapak Ibu bisa masuk ke sini lantaran ada teman kita yang kemarin menginformasikan, kan begitu. Sekarang giliran kita. Jika memang materi ini dibutuhkan dan penting, maka silakan Bapak Ibu untuk sedekah, amal jariah. 1 orang ikut ngaji, Bapak Ibu dapat pahala. Enak gak? Saya yang menerangkan, tapi Bapak Ibu dapat saham. Bapak Ibu dapat pahala juga. Karena apa? Karena Bapak Ibu menghadirkan orang lain untuk ikutnya menyimak, ikut belajar, tholabul ilmi. Nanti kita dapat namanya pahala. Silakan. Masing-masing minimal 10 orang. Silakan. Habis ini saya buka pertanyaan. Sama bantu tap-tap layar ya. Yang sudah selesai, PR pertama, niatkan sedekah, bagikan link minimal 10. Satu. Yang kedua, PR-nya tap-tap layar. Naik ya, tap-tap layar sampai muncul. Silakan. Saya kasih waktu 1 menit ya, 1 menit untuk PR-nya. PR-nya Bapak Ibu kerjakan dulu sambil saya kasih jeda minum dulu ya. Saya kasih Bapak Ibu PR, kerjakan 1 menit waktunya, cepet-cepetan. Yang sudah selesai kembali masuk ke ruangan, ke kelas ya. Kita akan lanjutkan materi. Materi apa kita lanjutnya? Materi qadha ya. Siapkan alat tulisnya, siapkan hatinya ya, siapkan diri kita, niatkan tholabul ilmi, mengharapkan ridhonya Allah. Terima kasih untuk saudaraku yang telah berbagi gift ya, mawar. Terima kasih untuk Cak Khol ya, untuk Abdul Rahim juga terima kasih. Kemudian saudara Lika Munir juga terima kasih. Ada Sudarmin 907 terima kasih juga, barakallah. Ada Lika Munir, salam kenal, barakallah. Ada Supeno 123 terima kasih juga. Ada Sumai, ada Sudarmino 907, ada Nanti Bintulu ya, ada Dirot, ada Nuku Sugiani terima kasih, ada Gandos juga terima kasih. Lika Munir, kemudian Nuke Sugiani terima kasih, ada Khadijah, ada Dirot, ada Mariam bin, ada Nuka lagi, barakallah, ada Supeno, ada Iyah Kepo terima kasih. Berkah barokah untuk semuanya, mudah-mudahan Allah membalas semua kebaikan kita semua.
Bang Supeno, terima kasih juga ya. Ada Lika, ada Ika, ada D ya, terima kasih Lika Munir. Ada Insi Arsi, ada Arif Marzuki, ada Lika, ada RU Rukmin ya. Ada Cak Holi, terima kasih Cak Holi. Ada Ipung ya, terima kasih. Ada Nuka Sugianti. Lanjut kita Desi dari Banyumas, Saudara Midah, Saudara Ros, Saudah, terima kasih Saudara Ros. Ada Saudara Helmi ya, Lika Budir, terima kasih Bang Supeno dan Bang Helmi. Kita lanjut sekarang, sebelum materi kodok ada pertanyaan. Sebentar ya, karena adabnya kita ya tetap berterima kasih ya. Mohon bersabar bagi Bapak Ibu karena ini adab saya. Jadi adab kami ketika disapa tentu harus jawab salam. Ini kewajiban. Baik tulisan itu harus jawab ya. Kita lanjut sekarang materi kodok ya. Mohon bersabar. Jadi Bapak Ibu dalam belajar itu tentu satu harus ada adab, kemudian ada kesabaran, kemudian ada biaya. Orang menuntut ilmu itu ada kesabaran waktu, kesabaran hati ya. Kita harus mengedepankan akhlak, adab, itu pasti ya. Agar apa? Agar keberkahan ilmu kita dapat. Nah, repot kalau ilmunya banyak, ilmunya tinggi tapi tidak punya adab, tidak punya keberkahan, dicabut keberkahannya. Pinter tapi dicabut keberkahannya. Karena apa? Karena tidak beradab. Kita lanjut materi kodok sekarang ya. Kita lanjut materi kodok, bab kodok. Materi jama dan kosor kita tutup, kita buka lagi besok pagi jam 5. Jam 5 kita buka. Pak Ustadz, apa bedanya kosor sama kodok? Beda ya. Kalau kosor itu meringkas, meringkas rokaat yang 4 menjadi 2. Materi kita kosor nih. Kalau kodok itu mengganti. Beda ya. Kalau kosor itu adalah meringkas rokaat yang 4 jadi 2. Misalnya sholat duhur itu boleh dilakukan 2 rokaat. Itu kosor namanya ya. Keterangannya sudah kita bahas tadi. Kalau kodok itu mengganti sholat yang pernah kita lalui ya, yang pernah kita lalui belum dikerjakan disebabkan karena lupa ataupun ketiduran. Nah, nanti kita jelaskan secara detail ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau tanya kalau kita mengerjakan qobliyah subuh pukul setengah 6. Untuk ibu bapak, kalau kita sudah setengah 6 berarti sholat wajibnya saja itu mungkin sudah habis. Di beberapa wilayah ya, kalau di beberapa wilayah jam 6 itu sudah habis waktu subuh ya, sudah habis waktu subuh. Jadi artinya sholat wajibnya sudah habis, apalagi sholat sunnah, sholat pengiring ya. Sholat pengiringnya itu kan sholat sunnah. Kita lanjut materi kodok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bab kodok ya, bab kodok. Materi jamak dan kosor kita tutup, besok kita ulang lagi. Assalamualaikum Ustaz, seorang perempuan apakah boleh suaranya didengar orang lain? Kalau kita jadi imam ya, perempuan boleh jadi imam, tapi sesama perempuan ya tentu boleh ya, tentu boleh sesama imam perempuan tentunya. Tapi kalau kita sholat sendiri cukup terdengar suara sendiri saja, telinga sendiri, tidak boleh dikeraskan ya. Oke, kita lanjut ya, materi kodok sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Bab kodok. Kodok adalah mengganti. Sekali lagi, setiap umat Islam yang mukallaf, sudah akhil balik, maka berkewajiban melaksanakan sholat. Jadi sholat 5 waktu ini adalah hal wajib. Apa itu hal wajib? Bila dikerjakan itu mendapatkan pahala ya Bu. Kemudian apabila ditinggalkan ya, apabila ditinggalkan maka berdosa. Sekali lagi, perkara wajib bila dikerjakan ya, bila dikerjakan itu akan mendapatkan pahala.
Apabila ditinggalkan maka berdosa karena meninggalkan kewajiban. Lanjut, akhil balik kita itu kapan batasnya? Batasnya akhil balik adalah tatkala kita umur 9 tahun atau 15 tahun. Umur 9 atau 15 tahun. Ditandai dengan akhil balik itu ada tandanya. Apa tandanya? Bila mana laki-laki dan perempuan sudah mimpi, ya, sudah mimpi. Apabila kita sudah mimpi, maka setelah bangun, ya, berarti kita mandi wajib. Setelah itu punya kewajiban termasuk sholat, ya. Yang kedua, bila mana perempuan batas mulai akhil balik mulainya kewajiban sholat diantaranya adalah ketika datang haid, datang tamu bulanan, ya, datang tamu bulanan. Apa tamu bulanan? Ya, tamu bulanan yaitu haid. Ya, tamu bulanan haid, ya. Kemudian berarti dari situlah waktu kita melaksanakan sholat, ya. Laki-laki dan perempuan sudah ada batasan yang sudah kita terangkan tadi. Batasan laki-laki dan perempuan apabila sudah mimpi berarti itu tanda kita sudah kewajiban. Perempuan sudah datang tamu bulanan. Nah, termasuk sholat yang kita tinggalkan, ya, yang pernah kita lakukan di masa-masa itu, maka kita wajib untuk mengkodok. Apa itu kodok secara bahasa? Arti kodok adalah mengganti, mengganti, ya. Kemudian mengutip dari hadis, ya, dari hadis riwayat Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Ini hadisnya kita bacakan. Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian itu tertidur atau lupa dari sholat, maka hendaklah ia sholat manakala mengingatnya. Jadi apabila kita pernah ketiduran atau lupa belum mengerjakan sholat dikarenakan lupa, maka kerjakanlah sholat itu pada saat kita mengingatnya. Kerjakanlah sholat itu ketika kita bangun dari tidur. Misalnya biasanya subuh jam 4, bangun jam 3, jam 2 sudah bangun. Kerjakan sholat-sholat sunnah sampai subuh. Nah, ini suatu kasus ketiduran, habis nonton bola sampai ketiduran. Bangun-bangun jam 10. Bangun-bangun jam 10. Maka bangun jam 10 itu kita kerjakan, ambil air wudhu, bersuci, laksanakan sholat subuh, ya. Namun status niatnya qadha. Bisa dipahami, ya? Ini kalau kasus kejadian kita itu ketiduran. Sesuai dengan hadis tadi, jika salah seorang dari kalian itu tertidur atau lupa dari sholat, maka hendaklah ia sholat ketika ingat. Nah, karena kasusnya kita ketiduran, maka kerjakanlah karena kita sadarnya jam 9, bangun jam 9. Kerjakan sholat subuh dengan perangkat sholat subuh seperti umumnya sholat subuh, namun niatnya qadha. Satu. Yang kedua, kita lupa kemarin belum sholat duhur. Kemarin lupa, namanya lupa, ya. Nah, suatu ketika habis sholat maghrib atau habis sholat isya, ingatan kita muncul, teng saja muncul, saya belum sholat duhur kemarin. Ingat-ingat malam. Nah, karena kita dikasih ingatannya malam, maka tatkala itu kita mengerjakan sholat duhur setelah sholat isya tadi, kerjakan. Namun niatnya qadha. Dalam pelaksanaannya tetap sholat layaknya sholat duhur. Layaknya sholat duhur, ya, 4 rakaat dan lain sebagainya. Tapi niatnya qadha. Ya,
Itu karena faktor udur, dikarenakan ketiduran atau karena lupa, karena kita lupa. Maka kerjakanlah manakala kita mengingatnya. Jadi kesimpulannya, apabila kita pernah meninggalkan sholat, baik karena ketiduran, kerjakanlah kita saat kita bangun dari tidur. Sholat apapun itu. Misalnya ketiduran dari maghrib, ya, bangun-bangun jam 10 misalnya, maka kita kerjakan sholat maghrib ya jam 10 malam itu. Nah, ini contoh ya. Kasus berikutnya, misalnya kita kemarin lupa, ya, atau zaman jahiliyah, zaman preman, zaman jadi temannya Abu Jahal. Ini contoh ya. Jadi zaman-zaman dulu sekarang baru ingat, setelah ikut ngaji di Pak Yai sana, setelah ikut ngaji dalam majlis ini kok jadi paham, jadi tahu, jadi ngeri kalau saya meninggalkan sholat, khawatir nanti di akhirat saya ditunjukkan amal. Karena setiap amal kebaikan kita ada catatannya. Begitu ya. Begitu pula amal buruk kita. Apabila kita melakukan kejahatan juga ada catatannya. Amal buruk ada catatannya, amal baik ada catatannya. Misalnya kita meninggalkan sholat duhur, ada catatannya. Meninggalkan sholat subuh ada catatannya. Jadi subuhnya kosong, duhurnya kosong, belum dikerjakan. Maka untuk menambal, untuk menghapus sholat yang pernah kita tinggalkan, maka qadha ini adalah sebagai upaya untuk memohon kepada Allah diampuni kesalahan kita, dihapus dosa kesalahan, termasuk sholat yang pernah kita tinggalkan itu tergantikan saat ini. Karena kalau sudah mati tidak bisa dikerjakan. Kalau sudah mati, sudah meninggal, kita bagaimana mau mengqadha? Nggak bisa, wong sudah mati. Anak kita belum tentu untuk melaksanakan. Nah, maka dari itu mari kita pahami, mari kita tobati tentang kejadian yang pernah kita lakukan, perbuatan yang pernah kita langgar, kita tobati, mohon ampun, kemudian laksanakan qadha, dimulai sekarang, dicicil. Kalau kita dulu mengerjakan banyak yang ditinggal, mulai sekarang dicicil. Habis sholat duhur, dulu saya ninggalkan banyak sholat, umpamanya saya qadha duhur. Setelah qadha duhur lanjut qadha maghrib, dulu saya ninggalkan maghrib, berarti 2 sholat, jadi 2 qadha, boleh. Kemudian tambah lagi 1 sholat subuh dulu, waktunya longgar, hati kita siap, badan kita sehat, qadha setelah sholat maghrib, kita mengerjakan 3 qadha sholat. Ya. Ada pertanyaan dari Bang Kardi ya, Pak Ustadz, ada qadha setelah sholat subuh karena masuk qadha tidak keburu, mau qadha tidak keburu. Bang Kardi ya, jadi misalnya sholat subuh, kita setelah sholat subuh mau mengerjakan qadha, boleh. Jadi dalam pelaksanaan qadha di sini, dalam mengganti sholat atau qadha, waktunya bebas. Seandainya Bang Kardi setelah sholat subuh kan? Nah, kalau untuk sholat sunnah memang tidak boleh. Setelah sholat subuh, setelah sholat asar, itu tidak ada sholat sunnah. Tapi yang kita bahas ini bukan sholat sunnah. Perlu dipahami. Yang kita bahas ini perkara apa? Perkara wajibkah apa perkara sunnah? Yang kita bahas ini adalah perkara wajib. Maka meskipun setelah sholat subuh, misalnya setelah sholat subuh, dan kita ingat ada sholat apa yang belum dikerjakan, umpama kemarin belum sholat duhur, kemarin ingatnya setelah sholat subuh, maka kita wajib mengqadha saat itu sesuai dengan hadisnya tadi. Manakala kita meninggalkan sholat, lupa dari sholat, tertidur dari sholat, maka kerjakanlah sholat itu manakala kita mengingatnya. Kita ingat setelah sholat subuh, berarti kita punya kewajiban saat itu, boleh. Yang dilarang adalah sholat sunnah. Yang kita bahas ini adalah sholat wajib. Bisa dipahami? Yang kita bahas ini adalah kadarnya, ketentuannya perkara wajib apa perkara sunnah? Wajib. Ya.
Kemudian ada Hartati, assalamualaikum Ustaz, sholat subuh kesiangan, dikodok apa langsung sholat aja? Ya, sholat subuhnya kesiangan, misalnya jam 9, bangun tidur jam 9. Kerjakan jam 9 itu sholatnya sholat subuh, tapi niatnya kodok. Niatnya kodok, memang sholatnya prakteknya sholat subuh, pelaksanaannya sholat subuh, namun niatnya kodok karena waktu subuhnya sudah habis, ya. Karena ketentuannya sebetulnya subuhnya sudah habis. Ada Komaria, Pak Ustadz, saya sholat lalai karena pekerjaan atau kelelahan. Sholat zuhur pas sholat langsung masuk asar. Boleh ya, termasuk lalai. Kita pernah melalaikan zaman preman, ya. Maka kerjakan sholat yang kita lalaikan tadi, sengaja maksudnya, bukan tidur, bukan lupa. Sengaja kita, entah itu sengaja karena waktu kerja sebetulnya longgar waktunya, bisa kita sholat tapi kita mengabaikan saat itu. Sekarang kita tobati, kerjakan, boleh ya. Dalam hal melalaikan karena sengaja atau lalai karena udur, ya, tidak mengerjakan karena sengaja atau tidak mengerjakan dikarenakan udur syar'i, ketiduran sama lupa tadi, ya. Kemudian Ustadz, sholat yang wajib dikodok, sholat yang ketinggalan. Ya, sholat kodok itu untuk sholat wajib. Sholat wajib yang 5 waktu itu kita belum mengerjakan atas faktor entah lupa, entah ketiduran, atau entah memang kita lalai. Lalai dalam artian kita imannya belum kuat, ada sholat dah hadir, waktunya longgar, ditinggal main game, ditinggal mengerjakan kerja, dagangannya laris, fokus sama dagangan, umpama ini, maka kita namanya itu adalah orang yang cinta dunia, melalaikan kewajiban, senang dengan harta dunianya, tapi tidak senang, tidak taat dengan yang memberi harta. Hati-hati ya, hati-hati ya, ini sudah zaman akhir ya. Kemudian Ustadz, saya ragu baca Al-Fatihah, saya tidak betul, saya sedih. Jadi dalam perkara ini kita jangan ragu-ragu. Ragu-ragu itu munculnya dari setan. Kita mantapkan dalam hati, kita baca Fatihah sesuai kemampuan kita. Tapi diiringi dengan terus, kalau memang merasa kita belum sempurna bacaannya, terus dalam rangka belajar, dikawal dengan belajar, tapi lakukan semampunya. Mampu ini kita kerjakan sambil dikawal, dilengkapi, disempurnakan dengan belajar. Ya, maksudnya kita terus belajar, Fatihahnya diperbaiki, ditingkatkan ya. Tapi yang mampunya segitu kerjakan saja dulu, ya, kerjakan saja dulu sesuai kemampuan. Ada Nuke Sugian, ada Nuke Sugiani. Kalau kodok setelah wajib apa sebelum sholat wajib? Disesuaikan. Bagus pertanyaan Nuke. Disesuaikan dengan situasi. Misal Ibu Nuke kesiangan sholat subuh. Begitu mau sholat, misalnya bangun-bangun jam setengah 12, mau sholat ke masjid, ternyata di masjid, di musola sudah iqomah, mau sholat duhur. Nah, kita kerjakan sholat duhur berjamaah dulu, karena waktunya kan ngepres. Kerjakan sholat duhur, setelah sholat duhur kodok sholat subuh. Nah, itu ya. Tapi kalau waktunya longgar, misalnya bangun-bangun jam 11, nah, duhurnya kan 12, berarti kan masih longgar. Kerjakan kodok subuh sebelum sholat wajib, sholat yang ada, sholat yang hadir, ya. Seperti itu ya. Kalau kita dalam perjalanan gimana cara mengkodok? Ya, termasuk di dalam perjalanan. Kalau kita dalam perjalanan, ya kerjakan sholat kodoknya. Kemudian ada Ruqyah, Pak Ustadz, kalau kita sholat tahajud jam berapa batasnya? Sebelum fajar. Sebelum fajar. Jadi sebelum subuh, misalnya ya terserah di wilayah Bapak Ibu fajarnya atau subuhnya jam berapa. Kalau sekarang misalnya di Jawa Timur subuhnya setengah 4, ya berarti jam 3 masih bisa sholat tahajud, ya. Jam 3 seperempat masih bisa terakhir, ya.
Yang pasti belum adzan subuh, ya, sebelum adzan subuh. Kalau qadha setelah wajib apa sudah kita jawab ya, nuke ya. Ustaz, kalau sholat qadha dilaksanakan, kalau qadha sebentar. Kalau qadha dilaksanakan di waktu sholat duha, boleh ya, boleh. Waktu pelaksanaan qadha itu bebas ya. Tahu bebas? Kalau jamak di waktu asar yang dikerjakan sholat duhur dulu apa asar dulu? Boleh asar dulu ya, boleh asar dulu. Kalau jamak waktu asar dikerjakan sholat duhur. Kalau jamak di waktu asar dikerjakan sholat duhur dulu apa asar dulu. Jadi mengerjakan sholat asar boleh, kemudian duhur ya, ataupun duhur dulu untuk lebih afdolnya, lebih utamanya duhur dulu, setelah duhur asar ya. Boleh asar dulu boleh sebetulnya, tapi lebih utama mengerjakan duhur dulu ya. Ustaz, niat sholat jamak lama, nanti kita akan bacakan niatnya ya. Baik, kita akan bacakan lafaz niatnya sekarang ya. Ada ti habibi, apa bedanya jamak dan qasar ya? Untuk ti habibi besok kita jelaskan kembali untuk penjelasan dan praktek lebih lengkapnya. Mungkin ti habibi baru masuk ya. Maka saran saya, sudah follow atau belum? Saran saya yang baru bergabung nih, yang baru masuk, follow terlebih dahulu. Satu. Setelah follow, Bapak Ibu nanti bisa ikuti kajiannya besok pagi jam 5. Karena materi kita sudah materi terakhir, karena sudah hampir jam 8, nanti kita berakhir sampai jam 8 ya. Besok kita ulang kembali dari awal. Maka Bapak Ibu yang baru bergabung, agar tidak ketinggalan, follow dulu